Dikabarkan dari vivanews.com bahwa makin panas, ya judul dari berita itu, makin panas gegara ini cucu Bung Karno sewot ke Hasto Kristianto dan mengatakan PDIP sangat menyesatkan. Nah, inilah mengenai cucu Bung Karno yang sebelumnya tidak pernah ada mengenai hal ini. Salah satu cucu Bung Karno, Didi Mahardika Soekarno, mengecam pernyataan Sekjen Kristianto sebab apa ya yang membuat putra dari Awati itu emosi. Usut punya usut ternyata Didi Mahardika tidak terima dengan pernyataan Hasto yang seolah-olah menyamakan dirinya dengan sang kakek Bung Karno begitu ya. Dalam video yang beredar, Hasto memang menyatakan kalau dirinya tuh berjuang seperti halnya Bung Karno. Hal itu diungkapkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pernyataan Hasto Kristianto yang menyamakan dirinya dengan Bung Karno sangat menurunkan nilai perjuangan kemerdekaan yang dilakukan, kata Didi dengan nada emosi. Menurut Didi, perbandingan itu bukan hanya tidak relevan, namun juga menyesatkan publik mengenai nilai-nilai dan esensi daripada perjuangan Bung Karno. Didi juga hukum kolonial untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Sedangkan hukum di era modern digunakan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga. Nah, berita yang kita baca dari vivanews.com, di mana Didi Mahardika adalah merupakan cucu daripada Bung Karno, berani mengatakan kalau PDIP menyesatkan. Ya, memang Hasto Kristianto mengatakan dia adalah murid daripada Bung Karno, dan inilah pernyataannya. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, menyamakan dirinya dengan Bung Karno. Dalam sebuah rekaman video, Hasto mengatakan, seperti Bung Karno yang adalah bapak bangsa, proklamator kemerdekaan, dan proklamator kemerdekaan, dirinya juga sedang berjuang menegakkan keadilan. Pernyataan Hasto ini dinilai menyesatkan serta mendowngrade perjuangan Bung Karno. Pernyataan Hasto itu juga menciderai perasaan keluarga Bung Karno. Penilaian ini disampaikan cucu Bung Karno,
Didi Mahardika Soekarno yang merupakan putra dari almarhumah Rahmawati Soekarno Putri. Didi Mahardika Soekarno menjelaskan, Bung Karno melawan sistem hukum kolonial yang digunakan penjajah untuk melanggengkan penindasan atas Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menggunakan hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan kepastian hukum bagi warganya. Sehingga sangat tidak relevan dan merupakan sesat logika jika perjuangan Bung Karno pada zamannya disamakan dengan manuver saudara Hasto Kristianto untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Ketua KPK dengan tegas menyatakan ada pelanggaran hukum di mana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Ujar Didi Mahardika dalam keterangan, Kamis, 26 Desember 2024. Sebagai warga negara yang baik dan sebagai politisi yang sudah berpengalaman seyogyanya, saudara Hasto Kristianto bersikap gentleman dan ksatria untuk melaksanakan proses hukumnya. Sambung Didi Mahardika Soekarno. Dia meminta Hasto tidak membawa-bawa nama Bung Karno, seolah-olah dirinya melakukan perjuangan seperti perjuangan Bung Karno. Penyesatan logika yang seperti ini hendaknya harus segera dihentikan. Demikian pungkas Didi Mahardika Soekarno. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh dia simpati, oh ya dobol. Hasto Kristianto memang banyak mulut ya, selain menfitnah Pak Jokowi akan mengambil PDIP juga akan mengambil Golkar. Dan inilah pernyataan Hasto Kristianto terkait daripada ya fitnah kepada Pak rencana Jokowi. Pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Itulah tadi pernyataan Pak Joko Widodo yang mengatakan jangan seperti itu. Kelihatannya Pak Jokowi begitu sangat kesal sekali atas fitnahan di mana Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP dan juga mengambil alih Golkar seperti yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Hasto Kristianto juga memutar video lawasnya Pak Jokowi. Padahal ini ya masyarakat sudah mengetahui, namun demikian dianggap oleh Hasto Kristianto adalah sebagai rahasia. Namun demikian tidak ada efeknya sama sekali. Dan coba kita dengarkan video rekaman Pak Joko Widodo. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita, yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Itulah tadi pernyataan Hasto Kristianto yang menuduh Pak Joko Widodo katanya adalah akan menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi dirinya, barangkali seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Jokowi terkait daripada Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Kita dengarkan pernyataannya Pak Joko Widodo. Soal lain tanggapan kita aja Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Enggak.
Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah purna tugas pensiunan nggak tahu. Itulah tanggapan Pak Joko Widodo ketika ditanya wartawan bagaimana tanggapannya terkait namanya dicatut untuk menjadikan tersangka oleh Hasto Kristianto. Dan pada kenyataannya Pak Jokowi mengatakan bahwa dia sudah pensiun sehingga tidak mungkin akan mengintervensi penegak hukum.